Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, dan malam untuk semua penonton yang ada di sana. Untuk dosen yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Siapa di antara kita yang pernah merasa tidak cukup baik? Pernah merasa perlu berpura-pura hanya agar diterima? Mengapa kita begitu sering menyembunyikan diri yang sebenarnya hanya karena takut tidak diterima? Sebagai generasi muda, kita semua ingin tampil kuat, sukses, bahagia. Tetapi, apakah kebahagiaan sejati datang dari kesempurnaan? Tentu tidak, teman-teman. Kebahagiaan datang saat kita mampu menghargai dan menerima diri kita apa adanya. Hari ini, saya di sini untuk berbicara tentang sebuah konsep yang sederhana, tetapi memiliki kekuatan yang besar untuk mengubah hidup kita dan bahkan masa depan Indonesia, yaitu konsep diri kita. Konsep diri adalah cara kita memandang diri kita sendiri. Siapa kita, apa nilai kita, apa yang kita yakini sebagai kekuatan, kelemahan, impian, dan tujuan kita. Beberapa waktu yang lalu, saya bertemu dengan seorang teman yang sangat berbakat. Dia pandai berbicara, memiliki banyak ide cemerlang, dan dihormati di lingkungannya. Tetapi, di balik semua itu, ternyata dia merasa tidak cukup baik. Ketika saya bertanya mengapa, dia berkata, "Aku takut gagal. Aku takut jika aku benar-benar menonjol, orang lain tidak akan menerima aku." Teman-teman, betapa sering kita merasa seperti ini. Seakan-akan diri kita yang sejati, yang sebenarnya kita cintai, harus kita sembunyikan. Dan ini adalah tantangan besar bagi kita sebagai generasi muda di era media sosial, di mana konsep diri seringkali ditentukan oleh like dan followers daripada nilai sejati dalam diri. Bayangkan kita hidup di negeri yang penuh orang-orang bahagia, orang-orang yang merasa cukup, yang merasa damai, dan bangga atas diri mereka sendiri. Betapa indahnya melihat Indonesia yang diwarnai oleh orang-orang yang otentik seperti mereka, yang menjadi diri sendiri bukan karena mereka sempurna, tetapi karena mereka sadar akan keunikan dan nilai yang dimiliki. Saya yakin kita semua ingin hidup di Indonesia yang seperti itu. Dan mimpi ini bisa menjadi nyata jika kita, sebagai generasi muda, berani mengembangkan konsep diri yang otentik dan sehat. Namun, mari kita jujur, hal ini tentunya tidak mudah. Banyak dari kita tumbuh dengan tekanan untuk menjadi seperti orang lain, untuk mengikuti standar yang bukan milik kita, hanya agar diterima oleh orang lain. Setiap kali kita menekan diri kita untuk menjadi versi sempurna yang diharapkan orang lain, kita malah semakin menjauh dari siapa kita sebenarnya. Saya teringat pada sebuah kisah dari Nelson Mandela, seorang pemimpin besar Afrika Selatan. Setelah bertahun-tahun berjuang, diasingkan dan dipenjara, Mandela akhirnya berkata, "Aku adalah kapten dari jiwaku, tuan dari takdirku." Ia memahami bahwa untuk mengubah dunia, ia harus terlebih dahulu menjadi nyaman dengan siapa dirinya. Dan karena keberanian Mandela untuk menjadi dirinya yang utuh, ia berhasil memimpin Afrika Selatan ke arah yang lebih baik. Teman-teman, kebahagiaan yang sejati hanya akan kita temukan jika kita berani menerima siapa diri kita yang sebenarnya. Mari menjadi kapten dari jiwa kita sendiri. Penelitian menunjukkan bahwa konsep diri yang positif dan otentik membantu kita menghadapi tantangan, mengurangi rasa cemas, meningkatkan kebahagiaan, bahkan memperpanjang usia kita. Ketika kita memiliki konsep diri yang sehat, kita lebih bahagia, lebih mampu menjalin hubungan yang baik, dan lebih produktif. Indonesia bisa menjadi negeri yang penuh dengan orang-orang yang bahagia dan istimewa jika kita semua memulai dari satu langkah kecil, yaitu dengan menerima dan menghargai diri sendiri. Karena ketika kita otentik, kita lebih kuat, kita tidak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain, dan kita bisa menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk mulai melihat diri sendiri dengan cinta dan penerimaan. Saya yakin teman-teman di sini adalah generasi yang luar biasa. Kita bisa menjadi Indonesia yang lebih kuat, lebih bahagia, dan lebih berharga. Bukan dengan mencoba menjadi seperti orang lain, tetapi dengan mencintai siapa diri kita sendiri. Dari Aceh hingga Papua, pulau-pulau penuh cinta. Mari kita terima apa adanya demi Indonesia yang sejahtera. Mari mulai perubahan ini dari diri sendiri. Beranilah menjadi otentik, karena dari kita yang bahagia, Indonesia yang istimewa akan terwujud. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.